Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar cara Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, melindungi Harun Masiku. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan jaksa KPK dalam kasus perintangan penyidikan perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang menjerat Harun Masiku selaku calon anggota legislatif PDIP. Saat itu KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan suap kepada eks-komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020. Pada sekitar pukul 18.19 waktu Indonesia Barat, terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh petugas KPK. Perintah ini diberikan setelah Hasto mengetahui KPK telah menangkap Wahyu Setiawan. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air. Tidak hanya itu, Hasto juga meminta Harun Masiku untuk sembunyi di markas partai. Menurut jaksa, tindakan itu diminta supaya Harun Masiku tidak terdeteksi oleh petugas KPK. Terdakwa memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Setelahnya, Harun Masiku diketahui bertemu dengan Nur Hasan di Hotel Sofyan Cikini pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan penelusuran tim KPK dari ponsel Nur Hasan, keduanya lantas bergeser ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PT IKA. Kemudian petugas KPK mendatangi PT IKA, namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Pada waktu yang berbeda, Hasto juga memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik Komisi Anti Rasuah. Pasalnya saat itu penyidik KPK mengirimkan surat panggilan yang ditujukan kepada Hasto untuk dipanggil sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku untuk pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut pada tanggal 6 Juni 2024, terdakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, Kusnadi melaksanakannya. Jaksa menilai perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah untuk menenggelamkan telepon genggam merupakan perbuatan yang telah dengan sengaja merintangi penyidikan Harun Masiku. Atas perbuatannya, Hasto didakwa melanggar pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.